Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aneh memang, tapi itulah kenyataan yang terjadi di akhir tahun 1989. Jauh di pinggiran sebuah desa di lereng gunung perbatasan Pati Kudus, digemparkan oleh sebuah kejadian yang ganjil. Seorang ibu melahirkan anaknya yang ketiga, namun tidak ada wujudnya. Anak yang dikandung selama 9 bulan lahir tidak kasat mata. Dukun bayi yang membantu proses kelahiran tersebut sangat terkejut, karena yang keluar hanya pecahan air ketuban dan darah nifas saja. Genderuwo kiriman. Darminah adalah putri kelima dari 6 bersaudara. Kesemuanya memiliki usia yang tidak terpaut jauh. Satu dengan yang lain paling hanya terpaut sekitar 2 tahunan saja. Diketahui jika orang tua Darminah yang berasal dari Jawa Tengah merantau dan menetap di Pulau Buru. Saat dia berusia 4 tahun dan ibunya tengah mengandung adiknya, Darminah harus kehilangan sosok ayah karena digigit ular berbisa ketika membabat lahan perkebunan. Nyawa sang ayah pun tidak tertolong, dan Darminah juga kehilangan sosok sang ibu ketika melahirkan adiknya, yang mana adik bayinya juga meninggal dunia berselang beberapa jam saja. Semenjak menjadi yatim piatu, keluarganya terberat tidak menjadi satu. 2 kakaknya diasuh oleh bude yang tinggal juga di sana. 2 lagi diasuh oleh kenalan ibunya yang menjadi guru di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota Malang. Memang, sedari menikah lebih dari 9 tahun, wanita yang bernama Bu Rusini itu belum dikaruniai momongan, sehingga dengan senang hati mengambil hak asuh atas 2 kakak Darminah. Sebenarnya Darminah juga akan mengambil serta sebagai anak, namun oleh neneknya akan diasuh dan dibawa ke kampung halaman sang nenek di wilayah kaki Pegunungan Muria. Kelima saudara itu pun tidak lagi menjalin komunikasi. Semenjak Darminah diasuh oleh neneknya yang tinggal seorang diri, banyak orang yang memberi sedekah padanya. Santunan anak yatim datang dari beberapa dermawan. Seiring berjalannya waktu, Darminah tumbuh menjadi gadis yang cukup cantik. Dia bersekolah hanya tamat sekolah dasar saja, mengingat harus membantu neneknya yang mulai kesulitan mencukupi kebutuhan hidup. Kalau tidak ada santunan dari beberapa dermawan, mungkin akan sangat kesulitan kehidupan Darminah. Di usia 15 tahun, beberapa lamaran yang juga termasuk dari dermawan pun mendatanginya, namun Darminah menolak. Sebenarnya, neneknya sudah membujuk agar Darminah menerima pinangan dari orang-orang yang dianggap mampu di kampung. Namun meski yatim piatu dan tergolong tidak mampu, dia tetap mempunyai prinsip bahwa cinta itu tentang hati. Jika perasaan itu ada, tentu dia akan menuruti apa kata hati nurani. Tegas dia berani menolak pinangan. Pada akhirnya, pilihan jodoh jatuh pada Ansori, yang merupakan seorang pemuda dari kecamatan lain. Tanpa sengaja, Darminah yang hendak mencuci baju ke kali bertemu dengan Ansori yang menanyakan alamat. Rupanya itu menjadi awal benih cinta keduanya. Ansori yang bekerja sebagai anak buah kapal pencari ikan, kebetulan sedang tidak melaut, sampai menunggu cuaca mengizinkan. Hal itu pun digunakan mendekat pada Darminah. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan langsung membuat keduanya bersepakat melangsungkan pernikahan. Di usia muda, yakni 16 tahun, Darminah melangsungkan akad nikah tanpa ada pesta yang mewah. Meskipun begitu, dia merasa teramat bahagia. Cinta yang sesungguhnya telah dia dapatkan. Sebagai istri seorang nelayan, tentu Darminah harus sadar jika sering ditinggal berlayar, dan dia telah siap dengan hal tersebut. 2 tahun selepas pernikahan,
Kebahagiaannya semakin lengkap saat keluarga kecilnya dikaruniai seorang putra. Saat putranya yang diberi nama Priyono berusia 2,5 tahun, nenek Darmina yang mengasuhnya selama ini mengembuskan nafas terakhir. Sungguh duka yang teramat dalam. Dan karena tanah dan rumah sang nenek diakui sebagai hak milik budenya yang pulang dari Pulau Buru, maka Darminah pun harus keluar dari rumah tersebut. Pada akhirnya, semua kenangan di rumah di mana dia dibesarkan neneknya harus menjadi cerita saja saat budenya menjual lahan tersebut sebelum kembali ke Pulau Buru. Sementara waktu, Darminah ikut mertua sambil mengumpulkan rupiah untuk membangun sebuah rumah di lahan warisan sang suami. Dan cita-citanya pun pada akhirnya terwujud. Tepat setelah Darminah melahirkan putra keduanya, sang suami melaksanakan rencana membangun rumah. Lokasi tempatnya berada di pinggiran kampung, yang bisa dibilang cukup jauh dari para tetangga. Rumah sederhana itu pun jadi. Lokasi yang semula perkebunan itu masih menyisakan 2 pohon mangga kueni besar, yang mungkin sudah berumur puluhan tahun. Sedangkan paling ujung ada rimbunan pohon bambu yang cukup lebat. Mungkin fungsinya untuk membatasi halaman belakang dan pekarangan tetangga. Terlihat ada satu pohon bambu yang lebih tinggi dari yang lainnya, yang ujungnya melengkung dan terpisah dari pohon yang lain. Pucuknya melengkung tajam, atau mentiung kata orang Jawa. Setelah sebulan pindahan, Darminah merasa bahagia bisa hidup sendiri. Setelah suaminya kembali melaut, dia disibukkan diri dengan 2 putranya sembari berkebun sebisanya. Terkadang mertua perempuannya berkunjung ikut menemani. Semenjak tinggal di rumahnya sendiri, Darminah merasa senang karena ekonominya meningkat. Sang suami selalu mendapat rezeki berlebih, sehingga rumah mereka dilanjutkan pembangunannya. Sekelas desa, rumah tersebut bisa dibilang rumah mewah. Selain itu, Ansori sudah mampu membeli sebuah kapal untuk melaut. Penghasilan yang mengalir semakin banyak membuat Ansori membuka usaha lain untuk mendongkrak keuangan lebih melimpah lagi. Dia mendirikan sebuah toko bangunan yang mana pengelolaannya diserahkan pada Yudi, adiknya. Toko bangunan dengan harga bersaing itu pun maju pesat. Bahkan beberapa desa tetangga mulai menjadi pelanggan. Ansori pun mulai dikenal sebagai orang yang terpandang karena hartanya yang semakin melimpah. Hari itu, Darminah yang menunggu putranya bermain di pelataran rumah dikejutkan dengan kehadiran 2 orang tamu. Seketika itu juga, Darminah langsung mengenali tamunya yang tidak lain adalah Pak Warsan dan istrinya, Bu Ningsih. Pasangan suami istri itu merupakan orang dermawan yang dulu memberi santunan rutin pada Darminah. Pak Warsan tinggal satu desa dengan almarhum neneknya, yang mana dia dikenal sebagai orang kaya dengan memiliki usaha yang sama dengan Muklis, yakni toko bangunan. Pak Warsan dengan kekayaannya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dia selalu mengutamakan tetangganya dalam urusan yang mendesak. Dia juga tidak sombong dan selalu bersedekah. Setelah membalas salam, Darminah menyalami keduanya dengan mencium tangan selayak orang tuanya. Setelah itu, dia mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumah. Darminah berpesan pada putra sulungnya agar bermain dengan baik bersama adiknya. Barulah kemudian menyusul masuk ke dalam rumah. Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Warsan kemudian menceritakan niatnya hingga menemui Darminah. Alangkah terkagetnya Darminah saat tahu kalau Pak Warsan telah gulung tikar. Selain ditipu oleh 2 anak buahnya sendiri, dia juga ditipu oleh salah sebarang kuningan. Selain itu, beberapa pelanggannya yang berhutang juga tidak kunjung membayar. Yang pasti, para pelanggan tersebut memang memiliki niat buruk. Pak Warsan pun harus merelakan hartanya terkuras habis demi membayar semua hutang. Di sisi lain, toko bangunannya mulai sepi karena ada persaingan yang salah satunya adalah milik Muklis. Dari situlah Pak Warsan tahu kalau Darminah yang dulu yatim piatu miskin, nasibnya telah berbalik menjadi seorang kaya raya. "Aku minta tolong, Dar.
pinjamkanlah uang padaku. Aku berjanji akan mengembalikannya dalam waktu dekat. Pak Warsan berterus terang akan tujuannya, yakni meminjam uang untuk melunasi rentenir agar rumahnya tidak diambil alih. Dia berjanji akan melunasi hutang tersebut jikalau lahan warisan istrinya di lain daerah nanti laku terjual. Jika menunggu lahan itu terjual, maka bisa dipastikan dia akan diusir dari rumahnya sendiri, karena pelunasan itu harus disegerakan. Di sisi lain, ada tunggakan SPP anaknya yang juga harus dilunasi. Sejenak Darminah tertegun dengan tatapan kosongnya. Pak Warsan, orang yang dulu bergelimang harta dengan segala kebaikannya, kali ini Tuhan sedang memberikan ujian yang berat. Pak Warsan juga yang dulu dengan ikhlas telah menjadi pemberi santunan tetap padanya. Darminah berharap uang yang disantunkan padanya dulu tidak lagi diungkit, agar ilmu ikhlas benar-benar sempurna. Karena jika diungkit, maka gugurlah semua arti ikhlas itu. Darminah menjawab, jika dia tidak memiliki kuasa untuk meminjami uang sebesar itu, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan Ansori suaminya agar memberi pinjaman. Jika sudah ada keputusan dari suaminya, maka Darminah berjanji akan menemui Pak Warsan. Ada raut harapan terpancar dari wajah Pak Warsan maupun istrinya saat mendengar jawaban Darminah. Sebelum berpamitan, Pak Warsan berharap agar jawaban itu segera sebelum 10 hari. Karena setelah lewat itu, maka semua sudah terlambat. Malamnya, Darminah menceritakan masalah tersebut pada suaminya. Tampaknya, Ansori tidak heran atas apa yang menimpa Pak Warsan. Sebelumnya dia akan menelusuri terlebih dahulu tentang kebenaran kebangkrutan Pak Warsan. Rupanya di dalam hati, Ansori tidak rela jika uang sebanyak itu langsung ia pinjamkan. Ada kekhawatiran jika Pak Warsan tidak akan mampu membayar nantinya. Ansori tidak peduli jika dulu istrinya telah diberi bantuan. Itu adalah masa lalu. Di sisi lain, dia juga telah mempergunakan uang itu untuk membangun satu lagi toko bangunan di pusat dekat pasar. Ansori pun melakukan penyelidikan atas apa yang menimpa Pak Warsan. Rupanya benar jika pesaingnya itu telah gulung tikar. Kalau saja toko bangunan milik Pak Warsan belum terjual, dia sanggup untuk membeli. Dan saat tahu kalau hutang Pak Warsan di mana-mana, maka Ansori memutuskan tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun pada Pak Warsan. Alasan lain adalah saat itu dia sedang melakukan pembangunan toko baru yang memang sudah berjalan lebih dari seminggu. Bagaimanapun juga, Darminah merasa tidak setuju dengan keputusan sang suami. Sempat terjadi perdebatan yang pada akhirnya Darminah memilih diam dengan mata berkaca-kaca. Terus terang, dia kecewa. Dia ingat bagaimana tulusnya Pak Warsan memberikan bantuan padanya. Bahkan dia juga ditawari untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, tapi ditolaknya. Bagaimanapun, Pak Warsan dan keluarga adalah orang yang sangat baik. Darminah berharap cobaan itu mampu dilewati keluarga Pak Warsan dengan kesabaran. Saat ditemui, sungguh Darminah tidak mampu menatap raut kecewa dari Pak Warsan maupun istri. Namun rupanya iman mereka telah berlapis, sehingga Pak Warsan tetap menyunggingkan senyum. Lelaki berusia 40 tahun itu tidak sedikit pun menyinggung tentang bantuan yang dulu dia berikan pada Darminah. Justru dia memberi pesan atas apa yang diberikan Tuhan pada Darminah saat ini agar dijaga dengan baik, supaya tidak bernasib sama dengannya. Pak Warsan pun pasrah dengan semuanya. Sebelum berpamitan, Darminah menyerahkan amplop berisi uang yang merupakan tabungannya selama ini. Uang yang sebenarnya cukup lumayan itu diharapkan bisa dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pak Warsan berkali-kali mengucap terima kasih dan mendoakan atas kebaikan Darminah. Dua minggu kemudian,
sesuatu yang buruk menimpa keluarga Ansori. Malam itu, Darminah dibuat gelisah karena Iwan, putra bungsunya, mendadak hilang entah kemana. Semua bermula saat waktu surup atau mendekati maghrib. Iwan yang melihat adiknya rewel, pamit mengambil mainan yang tertinggal di pekarangan belakang rumah di dekat kebun. Namun sampai azan maghrib usai berkumandang, bocah berusia 6 tahun itu tidak juga kunjung kembali. Dengan menggendong Rudi, putra bungsunya, Darminah pun mencari keberadaan Iwan. Namun, tidak ada tanda-tanda putranya berada. Selanjutnya, Darminah yang panik berlari menuju rumah tetangganya. Dia minta tolong agar dipanggilkan Ansori yang masih melakukan pengerjaan bangunan baru di desa sebelah. Si tetangga minta izin sholat maghrib terlebih dahulu dan menyuruh agar Darminah tetap tenang. Memang, semenjak melakukan pembangunan toko di pusat pasar, Ansori selalu pulang lebih malam. Paling cepat, pukul 9 baru sampai rumah. Malahan beberapa kali, jam 1 dini hari, baru pulang ke rumah. Setiba di rumah, Ansori yang sudah ditunggu para tetangga langsung melakukan penyisiran untuk mencari Iwan. Sesuai perintah tetua kampung, para warga melakukan keriuhan dengan memukul alat-alat dapur. Mereka beranggapan jika bangsa demit penculik anak, yakni Wewe Gombel, menjadi penyebab hilangnya Iwan. Penyisiran dilakukan di area perkebunan kopi hingga di beberapa lokasi perkebunan yang lain. Pada akhirnya, sekitar pukul 11 malam, pencarian itu pun membuahkan hasil. Iwan ditemukan berada di sebuah pohon jengkol yang malahan lokasinya cukup dekat, yakni berjarak beberapa meter saja dari rimbunya pohon bambu di belakang rumah. Iwan terduduk di atas dahan tinggi, yang mana hal itu tidaklah mungkin bisa dilakukan oleh seorang anak seusia Iwan. Orang dewasa saja masih kesulitan memanjat pohon besar dan licin jika tanpa bantuan tangga, apalagi Iwan yang masih ingusan. Kejadian malam itu membuat sikap Iwan berubah. Anak itu menjadi pendiam dan tidak mau makan selayak orang lain. Iwan menolak jika diberi nasi dengan lauk pauk, tapi dia memilih makanan sisa. Itu pun hanya tulang dan duri ikan saja yang disantapnya. Bahkan, seringkali Iwan keluar menuju hutan desa. Dari kesaksian warga yang bertemu dengan Iwan ketika berada di hutan, bocah tersebut memburu burung gagak menggunakan ketapel. Anehnya, dia meminum darah burung tersebut sebelum membakarnya. Sudah beberapa orang pintar didatangkan untuk melakukan pengobatan pada Iwan, tapi belum juga ada yang bisa membuat Iwan kembali normal. Pada akhirnya di satu malam, Darminah yang duduk di ruang keluarga karena tidak bisa tidur, mencium aroma ketela bakar yang menyengat. Sekian detik kemudian, dia mendengar teriakan Iwan dari dalam kamar. Darminah beranjak melihat apa yang terjadi pada putranya. Dia pun histeris saat melihat Iwan kejang dengan mata mendelik dan nafas tersengal. Kejadian itu sangat cepat saat Iwan memuntahkan lumpur di mana ada banyak cacingnya. Setelah itu, Iwan tidak lagi bergerak. Darminah menangis histeris saat tahu kalau Iwan tidak bernafas, tidak ada detak jantung. Darminah berhambur, berteriak mencari bantuan. Sambil berlari melewati gelapnya malam, dia menuju rumah para tetangganya dengan terus berteriak. Para warga mulai keluar rumah. Malam itu pun, seisi kampung menjadi gempar saat melihat kematian Iwan yang dianggap sangat tidak wajar. Selain duka cita, dugaan lain juga muncul dari pikiran para warga, mencuat di beberapa pembicaraan kalau Ansori telah melakukan sekutu dengan iblis karena harta dunia. Duka belum sembuh, Darminah kembali dibuat terpukul saat putra keduanya juga menjadi sasaran penculikan bangsa demit. Apa yang menimpa Iwan dialami juga oleh adiknya. Kejadian itu berlangsung beberapa hari setelah memperingati 100 hari meninggalnya Iwan.
Dan Rudi juga ditemukan di lokasi yang sama, yakni di dahan pohon jengkol di sebelah pohon bambu. Malam selanjutnya dari kejadian tersebut, atas saran orang tuanya, Ansori membawa seorang dukun untuk melakukan ritual di lokasi pohon itu. Dukun itu ditemani oleh tetua kampung yang ikut membantu prosesi ritual demi keselamatan Rudi. Saat ritual menegangkan itu berlangsung, tangisan histeris pecah dari rumah Ansori. Semua pun berhambur meninggalkan lokasi, kecuali sang dukun yang masih melakukan proses ritual. Di rumah, Darminah menangis sambil memeluk erat Budi yang sudah meninggal dunia. Ansori sangat terpukul atas kejadian tersebut. Bagaimana mungkin kejadian yang sama bisa berulang? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya? Saat semua terlarut dalam duka, kali ini semua dikejutkan dengan teriakan sang dukun. Rupa-rupanya sang dukun tidak mampu menghalau sosok gaib yang dilawannya. Dukun itu muntah darah kental dan mengalami luka parah. Belum sempat berbicara sepatah kata pun, dia menutup mata tidak sadarkan diri. Malam semakin larut. Saat warga dan kerabat pulang usai tahlilan 7 hari meninggalnya Rudi, Ansori termenung seorang diri di teras rumah. Dia tidak peduli dengan orang tuanya yang masih terlibat perbincangan dengan istrinya di dalam. Terlihat ada hal serius yang dipikirkan Ansori. Tampaknya dia masih ragu atau memang belum siap menceritakan apa yang dirahasiakannya pada istri maupun orang tuanya. Terlihat ada penyesalan di juru nafasnya yang berat. Hari-hari selanjutnya, Darminah mulai merasa kesepian. Apalagi Ansori masih saja tidak memberi perhatian khusus karena masih fokus pada pekerjaannya. Suaminya itu benar-benar mulai egois. Mertua perempuannya juga menemani di waktu siang hari sampai waktu asar. Sebenarnya Darminah mulai was-was atas kejadian ganjil yang menimpa putra-putranya. Dia sempat minta pindah rumah saja, tapi Ansori malah marah besar. Dia juga minta seorang pembantu untuk menemaninya. Ansori setuju, tapi belum juga dikabulkan permintaannya itu. Di sisi lain, Darminah merasa ada yang aneh dengan suaminya. Dia merasa kalau Ansori mulai berubah sikap semenjak memiliki usaha toko bangunan. Namun Darminah tidak berani mengungkit rasa anehnya itu jika sedang bersama sang suami. Senja itu, Darminah tergagap melihat jam dinding. Sudah mendekati pukul 5:30. Rupanya dia ketiduran seusai melaksanakan sholat asar tadi. Segera, dia mengambil handuk lalu ke kamar mandi. Pintu dapur yang menghadap ke halaman belakang dibiarkan terbuka saat dia mandi. Itu pun tidak aneh, karena sudah biasa seperti itu. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saat sedang menyabun sekujur tubuh, Darminah menyentuh dan memainkan miliknya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah sekalipun dilakukan. Anehnya, dia tidak bisa menghentikan keinginannya itu. Merasa gatal dan membuatnya ingin berhubungan intim. Saat sedang asik melakukan adegan solo di kamar mandi, tiba-tiba Darminah dikejutkan dengan suara batang bambu yang patah, keras sekali. Darminah yang terkaget menghentikan kegiatannya sesaat, namun hanya sebentar. Lalu kembali sibuk memuaskan diri sekian menit, sampai terkapar kelelahan di lantai kamar mandi. Bodohnya Darminah, dia tidak berpikir kenapa batang bambu itu patah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba patah begitu saja. Mungkin itu adalah pertanda sesuatu yang bersemayam di pucuk pohon bambu sudah berpindah tempat ke rahimnya. Sejak itu, Darminah selalu merasakan gatal di miliknya. Terlebih saat surup, dia pun selalu terburu-buru ke kamar mandi untuk menuntaskan hasrat. Setelah berhari-hari kebutuhan batinnya dipuaskan oleh jarinya sendiri, suatu malam, Darminah sedang bermimpi sedang melakukan hubungan intim dengan seorang pria yang tidak dikenal.
Mimpi itu seperti nyata. Darminah bisa merasakan hasrat yang sangat kuat melanda. Tubuh laki-laki itu seperti melekat di atas tubuhnya. Dengus nafas yang memburu dan desahan birahi yang terdengar benar-benar seperti nyata. Bahkan setelah hubungan itu selesai, sekian jam kemudian, Darminah merasa tubuhnya luluh lantak. Dia terkapar tidak berdaya di atas ranjang, di samping Ansori yang sudah mendengur sejak tadi. Darminah mengira kebiasaannya sering memuaskan diri di kamar mandi itu terbawa ke dalam mimpi. Namun yang membuatnya heran, di hari-hari selanjutnya, mimpi yang sama datang berulang kali. Saat mimpi yang sama datang berulang kali, seharusnya Darminah mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Atau paling tidak ia bercerita pada Ansori. Tapi dia justru menikmati dan berharap mimpi itu datang kembali. Selanjutnya, kenikmatan itu tidak hanya dirasakan lewat mimpi. Makhluk yang bersemayam di pucuk pohon bambu datang ke rumahnya menyaru sebagai Ansori. Hal itu berawal ketika tiba surup. Darminah baru saja masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat dan berhenti di depan pintu. Belum sempat ia berpikir siapa yang masuk ke dapur rumahnya, pintu kemudian terbuka. Tampaklah Ansori, lengkap dengan pakaian yang dikenakan tadi. Saat Darminah bertanya kenapa suaminya pulang cepat, Ansori tidak menjawab apapun. Ansori malah ikut masuk ke dalam kamar mandi dan tanpa bicara apapun mengajak Darminah berhubungan badan. Sejak itu entah kenapa terlanjur merasakan nikmat karena kebutuhan lahir batin terpuaskan, atau memang pengaruh gendam yang membuat tidak berdaya, hingga Darminah pun jadi budak makhluk itu. Sosok gaib yang memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya adalah genderuwo. Kemampuan makhluk itu saat berhubungan badan diyakini sangat luar biasa, sehingga wanita-wanita itu merasakan kepuasan dan kenikmatan yang tiada tara. Wanita-wanita itu kebanyakan dalam keadaan tidak sadar saat digauli genderuwo, sebab makhluk itu selalu menyamar sebagai suami atau kekasih dari korbannya tersebut. Namun Darminah sebenarnya sudah menyadari jika yang datang saat surup itu bukanlah suaminya. Tapi dia tidak mau lepas, bahkan membentang jarak dan merasa tidak nyaman saat didekati Ansori, suaminya sendiri. Pada akhirnya, Darminah hamil. Selama kehamilannya itu hal sama juga terus terjadi. Dia benar-benar dijadikan budak seks oleh sosok dari alam lain. Hingga saat melahirkan pun tiba, didatangkanlah seorang dukun bayi yang akan membantu proses kelahirannya tersebut. Dengan dipandu sang dukun bayi juga Ansori yang terus menggenggam erat telapak tangannya, Darminah merintis menahan sakit dalam perjuangan antara hidup dan mati. Tapi yang terjadi sangatlah mengejutkan. Pecahnya air ketuban tidak diiringi dengan tangisan seorang jabang bayi. Hanya air ketuban dan darah nifas saja yang keluar. Padahal Darminah merasa kalau dia benar-benar telah melahirkan. Kontan saja sang dukun bayi terheran-heran. Darminah yang masih lemah juga merasa kebingungan. Nafas yang tidak teratur ditambah kekecewaan yang sangat besar membuat Darminah menitikkan air mata. Sejenak kemudian dia menjerit histeris. Ansori yang memiliki perasaan yang sama pun langsung memeluk menenangkan istrinya. Sontak, para sanak dan tetangga hanya bisa memandang satu sama lain penuh tanda tanya. Sang dukun bayi menyadari ada hal ganjil yang telah terjadi. Dia pun berdoa meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa atas kejadian tersebut. Setelah itu, dia beranjak menuju kamar mandi untuk mensucikan diri. Baru 3 langkah berjalan, terdengar suara bisikan di telinganya. Aku yang akan merawat bayi ini. Dia anakku. Sang dukun bayi merinding mendengarnya. Lalu dia bergegas pamit.
Apa yang dialami Darmina langsung menyebar luas dan menjadi pembicaraan warga. Bahkan beberapa desa tetangga juga ikut membicarakan masalah itu. Bukan hanya soal melahirkan tanpa wujud saja, tapi pembicaraan juga mengulas 2 anak Ansori yang meninggal setelah diculik bangsa Demit. Semua memiliki sudut pandang yang tidak sama atas kejadian keluarga Ansori itu. Hal itu pun sampai juga ke telinga Pak Warsan. Kali ini dia tidak ingin hal buruk kembali terjadi pada Darmina yang sudah dianggap putrinya sendiri. Selain itu, dia juga merasa berhutang pada Darmina karena uang pemberian dari Darmina saat itu dianggap telah menyelamatkan nyawa putrinya. Secara kebetulan, malam hari setelah kedatangan Darmina yang memberinya sejumlah uang, putrinya mendadak kejang lalu mimisan. Beruntung ada uang sehingga segera dibawa ke dokter. Seandainya telat beberapa menit saja, sudah dipastikan nyawa putrinya tidak tertolong. Atas hal itulah, Pak Warsan yang tahu sifat buruk Ansori mencari waktu yang tepat untuk menemui Darmina. Kesempatan itu pun datang ketika Ansori sedang berada di tempat pelelangan ikan. Seorang diri, Pak Warsan bertamu ke rumah Darmina, yang ternyata ada ayah dan ibu mertuanya di sana. Meskipun begitu, Pak Warsan tetap memberitahukan tentang apa yang ia ketahui, yang bisa saja berhubungan dengan kejadian buruk yang dialami Darmina. Di hadapan Darmina dan kedua mertua, Pak Warsan bercerita, jika sebenarnya dia tahu sifat buruk yang telah Ansori lakukan padanya. Semua berawal dari sepinya toko bangunan yang dia kelola. Sebelumnya, hampir di setiap pagi saat toko buka dia menemukan taburan tanah bercampur tembakau. Terkadang pula tercium aroma bangkai yang menyengat dari dalam toko. Sejak itulah, kondisi toko bangunannya berubah sangat drastis. Selain itu, beberapa orang juga kasbon yang membuat toko semakin terpuruk. Ditambah lagi, korupsi yang dilakukan oleh 2 anak buahnya. Para warga pun mulai membeli di toko bangunan lain, yang kala itu hanya milik Ansori saja, padahal berlokasi di lain desa. Pak Warsan yang mulai menjual aset kekayaannya pun menelusuri perihal gaib yang semula tidak ia percayai. Bersama seorang teman, dia diajak menemui orang yang mumpuni. Memang benar, orang tersebut berpendapat ada yang membuat celaka atas toko bangunannya yang menjadi usaha utama selain pertanian. Dan terang-terangan orang itu menyebut bahwa pemilik toko bangunan yang baru berdirilah yang mengirimi tanah tembakau itu. Dan toko tersebut tidak lain adalah milik Ansori. Orang pintar tersebut secara terbuka memberitahu jika si pemilik toko melakukan sekutu dengan makhluk gaib demi lancarnya usaha yang dilakoni. Sebenarnya, Pak Warsan tidak ingin terlibat permusuhan, apalagi dalam hal gaib. Dia percaya jika Tuhan selalu bersamanya. Tapi karena kondisi ekonomi yang semakin hari semakin habis-habisan, bahkan para penagih hutang bergantian berdatangan, istrinya pun meminta agar Pak Warsan segera bertindak. Atas desakan istrinya itulah, Pak Warsan mulai melakukan ikhtiar dengan menemui orang pintar. Namun sayangnya, setidaknya sudah 5 orang pintar yang didatangkan. Semua tidak membuahkan hasil. Mereka memilih mundur dengan alasan aura negatif yang ditabur sangatlah dahsyat. Pak Warsan pasrah. Setelah toko bangunan dijual dan nyatanya belum mampu menutupi semua hutang, dia yang kepepet akhirnya menemui Darmina untuk meminjam uang. Setelah tidak dipinjami uang, sebenarnya Pak Warsan tidak ingin ikut campur. Dia merasa cukup tahu saja apa yang terjadi pada kehidupan Darmina. Tapi karena ia tidak tega akan dampak yang semakin berlanjut pada Darmina, maka Pak Warsan pun menceritakan masalah tersebut. Dia berharap apa yang dilakukan oleh Darmina untuk menjaga dirinya. Dan saran Pak Warsan, dia ingin Darmina mau diajak menemui Kiai Tajudin, yakni guru spiritual keluarganya semenjak setahun yang lalu. Barangkali sang Kiai bisa memberi jalan keluar atas apa yang menimpanya. Sang mertua yang percaya dengan cerita Pak Warsan tidak sedikit pun membela putranya. Bahkan ayah mertua menyuruh agar Darmina mengikuti saran Pak Warsan. Yang penting adalah kebaikan keluarganya. Dan yang paling penting adalah menyadarkan putranya, Ansori. Keduanya berharap semua segera berakhir,
sehingga Ansori tidak selalu terlalu dalam sekutu dengan iblis. Kiai Tajuddin melakukan ritual doa pada Darminah. Beliau secara terang-terangan berujar jika sosok makhluk itu bersemayam di rahim Darminah. Itulah yang membuat kemaluan Darminah terasa gatal dan hasratnya semakin menggila. Makhluk genderuwo itu lebih besar dan tinggi dari ukuran manusia, tapi dia bisa bersemayam di ujung bambu yang sering tertiup angin dan bergoyang kesana kemari. Yang jelas, genderuwo itu bukan pesugihan yang dijalani Ansori, tapi sosok itu adalah kiriman dari seseorang yang menaruh rasa dendam pada Ansori. Yang terpenting saat ini adalah keselamatan Darminah agar terlepas dari sosok kiriman itu. Tentang hilangnya bayi yang dikandung, Kiai Tajuddin memberi penjelasan bahwasannya semua itu sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Yang terjadi, biarlah terjadi. Andai anak itu terlahir ke dunia ini, semua orang akan takut mendekatinya, yang mungkin menjadi beban dan aib bagi keluarganya. Sementara itu, Ansori telah mengakui semua yang dilakukan karena desakan orang tuanya. Hanya saja, dia tidak mengakui di mana dia melakukan ritual pesugihan. Meskipun begitu, dia melakukan taubat dan meminta maaf pada Pak Warsan sekeluarga. Dia juga ikut proses pengobatan istrinya pada Kiai Tajuddin. Tapi sayangnya, sekutu gaib yang dilakukan harus menerima imbal balik, dan Kiai Tajuddin tidak bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Ada alasan khusus yang tidak bisa diterangkan oleh sang kiai. Setelah Darminah terlepas dari sosok genderuwo yang mengganggunya, harta Ansori mulai terkikis habis. Penyebabnya pun dari hal-hal kecil yang tidak terduga. Bersamaan dengan itu, Ansori mendadak menjadi aneh. Dia sering ngomong ngelantur di sepanjang jalan, bahkan berbicara dengan benda-benda mati juga pepohonan. Pada akhirnya, Ansori dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Semarang. Tidak berselang lama, warga digemparkan dengan sosok genderuwo yang mengganggu aktivitas mereka. Genderuwo itu seperti kebingungan mencari tuannya. Beberapa warga yang ditemui sosok menyeramkan itu ada yang shock hingga sawanen. Warga memberi kesaksian jika ada dua genderuwo, yang mana satunya terlihat masih cukup kecil. Menurut Kiai Tajuddin, si pemilik yang mengirimkannya pada Ansori telah meninggal dunia, hingga genderuwo itu mencari tuan baru. Pada akhirnya, sosok gaib itu pun diusir oleh Kiai Tajuddin. Yang selanjutnya, warga kembali dalam kehidupan yang terang. Tidak ada yang tahu siapa pengirim genderuwo yang telah menjadi penyebab kematian dua putra Darminah. Bahkan Darminah juga dijadikan budak nafsu oleh sosok tersebut. Yang jelas, dari penjelasan Kiai Tajuddin, si pengirim adalah orang yang menaruh dendam pada Ansori. Bisa saja anak buah kapalnya, rekan bisnisnya, atau mungkin pelanggan toko bangunan miliknya. Hal itu pun masih menjadi misteri. Lima tahun kemudian, Ansori meninggal dunia di rumah sakit jiwa. Ansori mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Entah bagaimana dia bisa mendapatkan racun tersebut. Yang jelas, sudah beberapa kali dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama, yakni minum racun tersebut. Dan percobaan keempat, barulah nyawanya benar-benar melayang. Setelah kematian suaminya, Darminah yang yatim piatu dan sudah tidak memiliki apa-apa, juga tidak memiliki siapa-siapa, memutuskan pergi ke Pulau Buru menyusul budenya. Semenjak saat itu, tidak lagi terdengar kabar darinya. Memang, genderuwo adalah jenis jin yang suka usil dan mengganggu manusia, terutama para wanita yang sudah berkeluarga. Banyak cerita tentang hubungan sosok genderuwo dengan manusia, di mana sosok ini merubah wujud menjadi orang yang sama persis dengan sang suami, kemudian menidurinya demi kepuasan. Tapi mungkinkah hubungan genderuwo dengan manusia bisa menghasilkan keturunan? Banyak yang meyakini hal itu bisa menghasilkan keturunan, namun banyak pula yang menyangkal karena manusia dan jin berbeda faktor genetiknya.
Percaya atau tidak, itu menjadi keyakinan masing-masing. Dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga akan selalu terhindar dari tingkat jahat golongan jin yang usil. Hanya dengan pertolongan Sang Pencipta, kita semua akan terselamatkan. Kisah nyata ini diceritakan oleh Pak Warsan, yang sampai sekarang masih sehat di usianya yang menginjak 76 tahun. Dia juga menjadi salah satu pengurus pondok Thorekoh milik Kiai Tajuddin. Pondok tersebut didirikan pada tahun 1992 sepulang Kiai Tajuddin dari berangkat haji. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah